aneh kamu ini. Bang, katanya kan Tuhan Sebentar, kan kamu Yesus sebentar. Kristus. Itu kan Kamu ini disalib. aneh, pengen lihat Tuhan kami seperti apa. Sementara kamu tidak pernah lihat Tuhan kamu seperti apa. Apa dia budak-budak nih? Belum ada Tuhan. Gini loh, maksud saya itu begini, kita itu harus adil. Apa yang kalian ukurkan kepada orang lain, ukurkanlah itu kepada diri kalian sendiri, betul? Kalian sering meledek Tuhannya orang Kristen berbentuk manusia, betul? Betul, Nah. memang Yesus bentukan manusia. Oke, sekarang saya tanya, Allah berbentuk manusia enggak? Enggak. Belum pernah Beda disantet, dengan belum pernah zat disantet. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya. Allah berbentuk manusia. Perhatikan, saya akan tunjukkan ya. Bentar ya. Dia ngiling kegabutan. Mau harus tahun dhisik wae ora kejak. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Saya ajarin lagi kalian bahwa Allah itu berwujud manusia. Baik. Surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Kita baca tafsirnya ya. Perhatikan, betisnya siapa itu? Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan bacakan di dalam tafsir Al-Mukhtasar ya, markas tafsir Riyadh nih. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud, lalu orang-orang yang beriman pun sujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Berarti Allah punya betis nggak? Men, kamu sampai terlalu ngalim mulu ini. Saya punya betis. Enggak. Terus ini betisnya siapa? Betisnya manusia yang tidak mau beribadah. Betisnya manusia yang tidak mau beribadah. Makanya jangan serius-serius kalau ngobrol sama santri. Makanya saya bilang, Bang. Jadi kenapa? Gini, kalau Indonesia mau maju, maka bubarkanlah pondok pesantren. Bang, Indonesia merdeka itu karena santri, Bang. Indonesia merdeka karena santri, bohong. Ya, bohong. Dengar. Sebentar. Buktinya Kalian belum- belajar sejarah Sebelum nggak? merdeka, Tenang. Apa yang membuat Indonesia merdeka atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia? Bukan karena santri. Itu halusinasi orang Islam karena orang Islam tiap hari kerjanya halu. Dengarkan. Saya ini adalah seorang yang juara kelas dalam pelajaran sejarah di waktu saya SMP. Teman-teman SMP saya semua tahu itu. Kalau belajar sejarah, tanya sama Edis. Waktu zaman SMP sampai zaman SMA, saya itu adalah orang yang ditanya terus kalau soal sejarah. Gini, pada waktu Jepang menjajah Indonesia, pada waktu itu Jepang itu dijatuhi bom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom, maka kalang kabutlah kekuatan Jepang dan hancurlah pertahanan mereka. Ketika pertahanan mereka lemah, akhirnya apa? Akhirnya Jepang memberikan itu kemerdekaan, dihadiahi, dijanjikan. Tapi para pemuda tidak tunggu, nggak mau. Kemerdekaan nggak boleh dikasih-kasih. Makanya Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Dipaksa oleh pemuda untuk segera membacakan teks proklamasi kemerdekaan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Karena apa? Karena berita sudah terdengar bahwa posisi Jepang, posisi Nippon lemah. Karena apa? Karena negaranya di sana dibom atom.